Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang apakah itu suara Tuhan, suara kita sendiri, atau suara iblis yang ada di dalam batin kita, ada di dalam suara hati kita. Ya. Ini adalah sambungan dari video saya sebelumnya, karena saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sepertinya mereka kurang mengerti akan hal ini. Ya. Saya ingin menjelaskan di sini lebih dalam lagi yang mengenai di dalam diri manusia itu, menurut firman Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Kalau kita ingin mengerti ini, ya, kita harus melihatnya dari firman Tuhan, yang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita ingin membangun logika yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri ya. Jangan kita membangun logika dari filosofi duniawi dan dimasukkan ke dalam firman Tuhan, dicampur aduk sehingga akan memperoleh ajaran-ajaran yang sesat gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menekankan dulu bahwa satu-satunya otoritas dari Tuhan pada zaman ini kepada manusia, yaitu firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itu adalah satu-satunya otoritas ya, yang Tuhan berikan kepada kita, gitu ya. Kalau kita ingin mengerti tentang suara batin kita, suara hati kita ini, kita harus melihatnya dari apa firman Tuhan katakan tentang diri manusia itu terdiri dari apa, gitu ya. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menurut 1 Tesalonika 5 ini, dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, ada 3. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya. Semua manusia, walaupun dia belum diselamatkan, ada 3 unsur ini, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sebelum manusia diselamatkan, apakah ada roh juga? Kita baca di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Jadi Yakobus 2:26 ini menjelaskan bahwa manusia yang tanpa roh itu adalah mati, gitu ya. Jadi itu yang terjadi ketika pada semua orang yang belum diselamatkan. Mereka punya roh, tapi rohnya mati. Seperti juga yang tulis di 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ketika orang yang belum percaya, yang rohnya mati, berusaha membaca firman Tuhan, berusaha mengerti, tidak akan mungkin mengerti. Karena apa? Buat mereka itu adalah suatu kebodohan. Ya, karena firman Tuhan itu hanya dapat dinilai dengan secara rohani, ya, yaitu roh kita, roh manusia yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita, ya, dan kita juga pasti ingin menuruti firman-Nya, gitu ya. Pada saat itu, roh kita ingin melakukan firman Tuhan, gitu. Jadi apa yang terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu kita dikaruniakan roh manusia juga, tapi rohnya itu banyak dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kita baca di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Ya, firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya.
sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Begitu kita membaca firman Tuhan, ya, karena firman itu sangat kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dia sanggup membelah, memisahkan antara roh dan jiwa. Ya. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa roh kita, roh manusia itu lebih mengarah kepada firman Tuhan, karena dipengaruhi banyak oleh Roh Kudus. Ya. Sedangkan jiwa dan tubuh ini banyak dipengaruhi oleh kedagingan kita, yaitu kita ingin melakukan dosa. Gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam batin kita itu ya, di dalam hati nurani kita itu, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, roh dan jiwa itu terpisah, begitu. Jadi terjadi peperangan atau pertempuran atau peperangan di dalam batin kita. Yang satu ingin melakukan firman Tuhan, yang satu ingin menarik kita ke dalam kedagingan kita, yaitu kelemahan kita, yaitu dosa. Jadi terjadi pertempuran rohani setiap hari kalau kita membaca firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari itu terjadi. Ya, ada dua pemikiran yang berbeda, ada suara yang berbeda di dalam hati kita. Ya. Kalau dari ini saja kita sudah mengerti ya bahwa suara-suara yang terjadi di dalam diri kita itu sebenarnya bukan suara Tuhan atau suara iblis, itu adalah suara kita sendiri. Ya. Di mana terjadi peperangan rohani dalam diri kita. Ada yang saling tarik-menarik. Yang satu melakukan firman Tuhan, yang satu ingin melakukan kedagingan. Ya. Jadi itulah yang terjadi dalam diri kita, bukan suara Tuhan. Kadang orang salah mengerti akan hal ini, karena banyak diambil dari filosofi dunia, dicampur aduk oleh firman Tuhan, jadi akhirnya ajaran sesat. Alkitab tidak pernah mengajarkan Tuhan berbicara seperti itu di dalam hati kita. Yang kita miliki ini adalah rohnya, roh manusia sendiri, roh kita sendiri. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu banyak dipengaruhi oleh roh Kristus, roh kudus, ataupun roh jahat, bisa juga dipengaruhi. Tergantung dari seberapa banyak kita mengerti akan firman Tuhan. Lebih banyak kita mengerti tentang firman Tuhan, lebih banyak kita membaca firman Tuhan, kita akan lebih banyak mengerti firman Tuhan. Dan kita akan bisa menolak roh jahat yang mulai ingin merampas firman Tuhan itu. Ya. Kita bisa juga lihat di Roma 7 ayat 22 ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Jadi di dalam batin kita, ya, di dalam roh kita yang banyak dipengaruhi oleh Roh Kudus karena kita banyak membaca firman Tuhan, itu suka melakukan hukum Tuhan, gitu ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku, gitu ya. Jadi manusia pada saat menerima firman Tuhan akan terjadi peperangan. Di dalam batinku, aku suka melakukan hukum Tuhan. Sedangkan anggota-anggota yang lain, jiwa dan tubuhku itu suka melakukan hukum dosa atau kedagingan. Kita baca di ayat yang ke-26 ya, Roma 7 ayat 26. Syukur kepada Tuhan, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Jadi sudah jelas di sini di Roma 7 ini ayat 26 dikatakan bahwa akal budi kita yang dipengaruhi banyak oleh firman Tuhan melayani Tuhan, ya, ingin melayani Tuhan. Sedangkan jiwa dan tubuh ini ingin melayani dosa. Disitulah kita terjadi yang saya sebut tadi sebelumnya, peperangan rohani. Ya, itulah yang terjadi dalam diri kita. Jadi ada suara yang berbeda, ada dua pemikiran yang berbeda. Itu bukan suara Tuhan, ya. Suara kita sendiri, roh kita sendiri yang dipengaruhi banyak oleh roh Tuhan. Karena kita sering baca Alkitab, gitu ya.
ataupun suara iblis. Iblis belum bekerja di sini. Nanti kita lihat di mana iblis bekerja. Tapi di sini belum. Itu suara kita sendiri. Jangan mencampur adukan antara filosofi dunia dengan firman Tuhan. Nah, kita bisa baca juga di Roma 2 ayat 15 ya. Ini juga akan lebih menjelaskanlah. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di hati mereka. Dengar, dan suara hati mereka turut bersaksi. Jadi seperti itulah Roh Kudus bekerja. Suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ya. Suara hati mereka, yang disebut ini suara hati kita sendiri, suara manusia, turut bersaksi. Ya. Bersama dengan firman Tuhan yang telah kita baca. Dia adalah Roh Kudus, gitu ya. Jadi suara hati kita dengan suara kudus turut bersaksi. Ya. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya. Jadi sini bukan suara Tuhan langsung, bukan. Yang kita dengar di suara hati itu adalah suara hati kita sendiri yang dipengaruhi banyak oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih keinginan dosa ini? Keinginan tubuh kita, keinginan daging itu sebenarnya apa? Menurut Alkitab itu ya, di Galatia 5, kita baca di ayat yang ke-17 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sekali lagi terjadi peperangan. Bahwa keinginan daging dan keinginan roh berlawanan. Ya. Ayat yang ke-19 yang kita baca, Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah perbuatan daging. Nah, sekarang kita lihat perbuatan roh apa? Di ayat 22-nya ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah keinginan roh. Ya. Sangat berlawanan dengan keinginan daging. Jadi pada saat kita mendengar di dalam hati nurani kita, itu sebenarnya suara kita, belum suara Tuhan, bukan suara Tuhan. Ya, kita bukan nabi, kita tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Ya, itu adalah suara kita sendiri. Ya, yang dimana rohnya kita itu dipengaruhi banyak oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, itu roh kita dipengaruhi. Sehingga kita terjadi pertempuran di dalam hati kita untuk antara melakukan yang menurut firman Tuhan dan melakukan yang menurut daging, gitu ya. Jadi di sini sudah jelas di ayat 19 ya, ini bukan perbuatan setan juga, bukan perbuatan iblis. Di sini dikatakan bahwa di ayat 19 perbuatan siapa? Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi kalau kita misalnya merasa iri hati terhadap orang lain, ya, atau teman kita, salah satu teman kita atau saudara kita baru membeli mobil baru gitu ya, makanya kita merasa iri, kenapa mereka bisa ya, kita juga harus bisa beli mobil juga, mobil baru juga gitu. Itu udah merasa iri hati gitu ya. Nah, iri hati itu bukan dari iblis ya. Itu bukan dari iblis, belum. Itu karena apa? Perbuatan daging ya. Iri hati, amarah, perselisihan, kepentingan diri sendiri, itu adalah perbuatan daging. Karena kita menyalahkan iblis, belum. Jangan salahkan iblis dulu. Itu adalah salah kita sendiri. Kelemahan kita. Jadi kedagingan kita lebih menguasai rohani kita. Ya, sehingga muncullah itu perbuatan daging. Ya. Kalau itu bukan perbuatan iblis, lalu perbuatan iblis yang mana? Nah,
Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya. Ini tentang perumpamaan penabur, ya, Matius 13 itu. Kalau saudara ngelihat di ayat-ayat sebelumnya, ayat sebelum 19, itu mengatakan tentang bagaimana perumpamaan tentang penabur. Ayat 19 dan seterusnya ini adalah arti perumpamaan itu. Jadi pekerjaan iblis yang utama itu, yang pertama adalah merampas, ya. Apa yang kita dengar firman Tuhan, ya, dari Alkitab kita dengar firman Tuhan, karena kita tidak mengertinya, dirampas oleh iblis. Itulah pekerjaan iblis yang utama, merampas firman Tuhan. Kita juga bisa lihat, ya, pekerjaan iblis yang utama itu apa lagi. Kalau kita melihat dari Kejadian, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kita lihat di Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-6, ya. Bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 ini banyak orang yang mengira kalau ini adalah suara hatinya Hawa, gitu ya. Tuh Hawa lagi berbincang kepada iblis di hatinya. Itu adalah ajaran-ajaran yang menurut saya ajaran sesat malahan itu. Ya. Karena apa? Kita tidak melihat sama sekali tentang suara hati Hawa di sini. Tidak mengatakan sama sekali. Kalau kita lihat di sini adalah adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Segala binatang di darat. Kalau memang suara hati, kenapa di sini dikatakan segala binatang di darat? Yang paling cerdik adalah ular. Ya. Ini adalah komunikasi antara Hawa dan si ular. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular mulai menggoda, ya. Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, perhatikan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, buah dari pohon yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Ya. Diputarbalikkan oleh iblis. Yaitu dia bilang apa? Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima juga masih perkataan iblis, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menyerang otoritas Tuhan, ya, dan memutarbalikkan firman Tuhan. Dibilang gak jangan dimakan, firman Tuhan bilang, iblis bilang gak apa-apa dimakan aja. Ya. Nanti kamu akan mengetahui, ya, apa yang baik, apa yang tidak baik. Iblis selalu berusaha menyerang firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah satu-satunya otoritas dari Tuhan. Itulah yang ingin diputarbalikkan oleh iblis, ingin diserang oleh iblis, sehingga iblis menggunakan, ya, orang-orang atau pendeta-pendeta atau guru-guru yang pengajarannya itu, yang teologinya itu bisa saya katakan rendah. Mereka malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk mengerti tentang firman Tuhan. Orang-orang seperti ini digunakan oleh iblis, sehingga mereka membuat ajaran sendiri yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya di Alkitab, tetapi firman Tuhan itu ada juga di
hati kita, bahkan di pengalaman kita. Jadi bukan hanya di Alkitab. Itulah yang ditekankan oleh iblis. Iblis berusaha untuk menyerang otoritas Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan satu-satunya otoritas Tuhan bukan di firman Tuhan Alkitab, tetapi di hati kita juga dan bahkan di pengalaman kita, ya, berarti Alkitab pada suatu saat nanti tidak akan mengandung arti apa-apa. Karena apa? Karena orang akan melihat bahwa, oh, di hati kita ada suara Tuhan, otoritas dari Tuhan. Di pengalaman kita juga ada sumber kebenaran. Kita bisa lihat kebenaran dari hati kita dan pengalaman kita. Nah, itulah iblis berusaha untuk memanipulasi pikiran manusia seperti itu. Sehingga manusia tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi mau mengerti tentang firman Tuhan. Gitu ya. Itulah serangan dari iblis yang utama, merampas dan memutarbalikkan dan menyerang otoritas Tuhan. Satu-satunya otoritas yang Tuhan berikan pada zaman ini kepada manusia adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Itulah satu-satunya. Sola Scriptura. Ya. Itulah satu-satunya otoritas Tuhan. Bukan di suara kita, bukan di pengalaman kita. Jadi kalau kita perhatikan ya, apa yang terjadi baru-baru ini, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh pendeta Insinyur Niko. Ya. Menurut dia mengaku bahwa Tuhan bernubuat kepada dia, atau berfirman kepada dia, bahwa dia harus menghardik virus corona COVID-19 ini supaya berhenti. Gitu ya. Dia berdasarkan di Matius pada saat Tuhan Yesus berada di atas kapal bersama murid-muridnya, dan pada saat itu terjadi badai dan Tuhan Yesus mengatakan diamlah, dan pada saat itu juga, detik itu juga, badai itu diam gitu ya, dan menuruti perintah Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Kalau kita lihat apa yang terjadi setelah Paniko berbicara demikian, yang terjadi adalah tidak ada yang terjadi ya. Jadi nubuatan yang menurut dia berasal dari Tuhan itu tidak terjadi. Ya, kalau kita lihat di firman Tuhan, tidak ada nubuatan yang tidak terjadi kalau itu adalah dari Tuhan. Gitu ya. Berarti saya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa Paniko atau guru-guru atau pendeta-pendeta yang masih mengajarkan kalau Tuhan berfirman, atau kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, atau kita bisa mendengar suara Tuhan, itu adalah pendusta. Ya. Mereka itu adalah pendusta. Ingat, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 21. Ya. Kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 44, dengar, saya bacain Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat ya, tidak ada. Mereka itu adalah pendusta. Tidak ada ajaran-ajaran yang mengajarkan kalau Tuhan masih berfirman, tidak ada. Yohanes 22 ayat 18. Barang siapa yang menambahkan firman terhadap firman yang telah tertulis di Alkitab, Tuhan akan menambahkan malapetaka yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, tidak ada ajaran mengenai Tuhan masih berbicara. Kita sudah membahasnya panjang lebar bahwa tidak ada. Itu adalah suara kita sendiri yang berperangan di antara hati nurani kita, antara firman Tuhan dan kedagingan kita. Itu yang terjadi. Itu adalah suara kita sendiri, bukan suara Tuhan. Ya. Satu-satunya suara Tuhan, satu-satunya otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia pada zaman ini adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, itu adalah satu-satunya. Ya. Sola Scriptura. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.